Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran. Kali ini kita akan belajar Quran surat An-Naba. An-Naba disebut juga amma yatasa'alun. An-Naba artinya berita besar, termasuk golongan Makkiyah karena turun di Makkah. Terdiri dari 40 ayat dan dalam Al-Quran menempati urutan ke-78. An-Naba turun setelah surat Al-Ma'arij. Isi kandungan surat An-Naba yaitu pengingkaran orang-orang musyrik terhadap adanya hari kebangkitan dan ancaman Allah terhadap sikap mereka. Kekuasaan-kekuasaan Allah yang terlihat dalam alam sebagai bukti adanya hari kebangkitan. Azab yang diterima orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah serta kebahagiaan orang-orang mukmin. Serta penyesalan orang kafir di hari kiamat. Asbabun nuzul. Surat An-Naba ini turun disebabkan karena banyak orang-orang yang bertanya dan memperselisihkan tentang berita besar setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Berita besar yang diperselisihkan itu adalah kapan kiamat datang. Kaum kafir mengingkari adanya hari kiamat itu. Dengan begitu Allah menurunkan surat An-Naba ayat 1-2 sebagai sindiran atas pengingkaran itu. Peristiwa kiamat pasti terjadi sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi mengenai terjadinya. Allah telah menampakkan kekuasaannya di alam ini seperti bumi yang dihamparkan, gunung-gunung yang dipancangkan, manusia yang berpasangan, aktivitas tidur untuk istirahat, malam ditandai dengan gelap, siang untuk bekerja. Di atas langit ada 7 langit yang kokoh. Dari awan turun air hujan yang tercurah untuk menumbuhkan biji-bijian, juga menjadikan kebun-kebun yang rindang dengan dedaunan dan buah-buahan. Hari kiamat dijadikan sebagai pemisah antara kaum mukmin dengan kaum kafir dan waktunya telah ditentukan oleh Allah, namun masih dirahasiakan sampai nanti dan pasti datang pada saatnya. Peristiwa pada hari itu ditiupkan sangkakala, maka manusia datang berduyun-duyun. Langit terbelah dan gunung-gunung dihancur leburkan. Neraka jahanam selalu mengintai dan menjadi tempat kembali bagi orang yang melanggar batas-batas aturan Allah. Orang kafir itu tinggal di dalamnya tanpa diberi udara dan air dingin, melainkan air panas dan nanah yang bau sebagai balasan yang setimpal. Mereka ketika di dunia tidak berharap adanya akhirat karena menolak berita dari Al-Quran dan benar-benar mendustakan. Allah menghitung segala perbuatan manusia dalam suatu catatan. Orang yang kafir kepada Allah akan merasakan azab neraka yang semakin lama semakin bertambah. Sebaliknya pada ayat 31-40 Allah menjelaskan balasan bagi orang yang bertakwa di hari kiamat. Pada hari itu mereka mengalami sukses besar. Mereka masuk surga dengan fasilitas istimewa seperti yang diceritakan dalam surat Al-Waqiah dan sebagainya. Surga merupakan balasan atas keimanan dan amal soleh yang dilakukan mereka di dunia. Adapun orang kafir saat di akhirat menyesali perbuatan ingkar mereka terhadap kebenaran tentang berita yang besar dari berita Al-Quran, sehingga di akhirat orang kafir sampai berkata ingin menjadi tanah saja. Pelajaran yang dapat diambil dari surat An-Naba yaitu orang beriman akan meyakini keberadaan hari kiamat dan hari akhirat, sehingga hatinya tenang dan tidak mempertanyakan hal-hal yang sudah diyakini pasti terjadi.
Mereka meyakini bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dan kehidupan dunia di dalamnya sebagai bukti adanya hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Peristiwa hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats merupakan hari yang besar dan telah ditentukan oleh Allah. Orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya adanya berita yang besar, maka akan kembali pada neraka jahanam. Untuk itu, berimanlah dan bertakwalah mumpung kita masih hidup di dunia. Orang kafir akan melihat bukti kebenaran hari kiamat. Segala amal baik dan buruk manusia sudah dicatat dalam rekaman malaikat dan akan mendapatkan balasan. Orang beriman dan bertakwa akan mendapatkan kemenangan dengan kenikmatan surga. Orang yang dikehendaki Allah akan menempuh jalan kembali kepadanya. Maka mari kita memohon hidayah kepada Allah. Orang yang tidak beriman akan menyesali kekafiran. Supaya tidak menyesal, maka kita harus beriman ketika kita masih hidup di dunia. Anak-anakku, kita sudah belajar tentang surat An-Naba beserta kandungannya. Tugas kalian adalah bacalah Quran surat An-Naba beserta artinya. Jika kalian sudah membaca surat An-Naba beserta artinya, tuliskan di kolom komentar buah apakah yang disebut dalam surat An-Naba. Tuliskan jawaban kalian. Jangan lupa tuliskan nama beserta kelasnya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya insyaallah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.